Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali pagi hari ini saya menyapa Ibu Bapak semua, saudara-saudara yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitasnya di hari ini. Di hari yang kedua di bulan September tahun 2025 ini. Tentu kita semua bersuka cita menyambut berkat Tuhan di hari yang baru dengan tubuh yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita beraktivitas hari ini. Saya mengajak Ibu Bapak semua dan anak-anak untuk mari kita mendalami firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali di pagi hari ini kami datang padamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Kami akan mengelangkahkan kaki kami dalam aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya, Tuhan bekali kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Penekanannya pada ayatnya yang keempat, berkata demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Demikian firman Tuhan, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata perempuan pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika seorang perempuan menjadi pemimpin dalam konteks bangsa Israel, tentu hal ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena tidak pernah dalam perjalanan hidup bangsa Israel ada seorang pemimpin yang dengan identitas, dengan jenis kelamin perempuan. Karena dalam urutan-urutan tradisi yang sifatnya paternalistik, tentu kaum laki-laki yang diutamakan. Dalam perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan menghadapi bangsa-bangsa yang sudah ada. Menarik sekali kalau kita baca di pasal 3, mengapa Tuhan harus hadirkan bangsa-bangsa lain? Kenapa Tuhan tidak membiarkan bangsa itu semua dimusnahkan? Tapi justru Tuhan menghadirkan bangsa-bangsa lain supaya Israel diperlihatkan atau Israel sedang diuji oleh Tuhan sendiri apakah mereka setia. Apakah mereka tidak kemudian terpengaruh dengan orang-orang lain. Mereka harus mempertahankan identitas mereka sebagai umat Allah yang menyembah kepada Allah Israel dan taat kepada aturan-aturan Tuhan. Tapi di sana berkali-kali Israel tidak menunjukkan kesetiaannya. Sampai pergantian demi pergantian kepemimpinan yang pada akhirnya tokoh perempuan yang disebut Deborah kemudian memimpin sebagai hakim, sebagai perantara, sebagai penengah antara Tuhan dengan umatnya sendiri. Tugas dari seorang hakim pada dalam perjanjian lama tidak lain mengingatkan Israel supaya mereka taat kepada Tuhan. Sosok Deborah, pemimpin perempuan yang mungkin jarang sekali atau mungkin kita bisa katakan tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Tapi dalam kitab Hakim-Hakim ini nyata sekali bahwa Tuhan juga dapat memakai siapa saja, termasuk kaum perempuan pun yang dilihat oleh Tuhan mempunyai kapasitas, yang mempunyai kemampuan untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Terkadang hal gender ini menjadi suatu persoalan dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan lingkungan masyarakat maupun juga di dalam gereja Tuhan. Sudah seharusnya di dalam gereja tidak lagi memilah-milah, tidak lagi terjadi dikotomi antara perempuan dan laki-laki. Tapi justru harus diperlihatkan bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja yang Tuhan sudah persiapkan. Termasuk kaum perempuan pun juga Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita juga di dalam lingkungan gereja, dalam persekutuan, sekalipun kita tahu bahwa jarang sekali
orang mau dipimpin oleh seorang perempuan, tapi di dalam gereja Tuhan yang memiliki gereja ini adalah Tuhan. Dan jikalau kaum perempuan yang dipilih dan lebih banyak, bukan karena kemauan kita, tapi itu karena kehendak Tuhan. Supaya kita semua menyadari Tuhan mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan siapa yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin, termasuk di dalam gereja Tuhan, yaitu seorang perempuan. Mari kita bersama-sama laki-laki dan perempuan menjalani tugas panggilan kita sebagai seorang pemimpin dalam pelayanan, bahkan di tengah masyarakat, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan semuanya dan kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersyukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, baik sebagai seorang presbiter, diaken, penatua, dan juga pendeta. Tuhan berkati tugas pelayanan kami bersama di dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati keluarga kami dan juga Tuhan berkati karya dan kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan berkati keluarga mereka, pelayanan mereka semua. Kami berdoa untuk vikaris dalam mempersiapkan tugas akhirnya di tahun pertama. Biarlah Tuhan memberi dia perlindungan dan kesehatan sampai tiba waktunya ia akan mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan di tahun yang kedua. Kami menyerahkan juga unit-unit misioner yang sudah khususnya pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Tuhan Yesus memberkati segala pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk pegawai gereja, koster keamanan, Tuhan berkati. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan Yesus berkati. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk sektor Hermon. Tuhan berkati keluarga Bapak Justisi Daily. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Adolf Christopher Patinaya. Tuhan berkati keluarga Bapak Agus Atmaja, keluarga Bapak Agustinus Teguh Rianto, keluarga Bapak Adolf Yosef, dan keluarga Bapak Amaslan Munte. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan memberkati untuk sektor Nazaret, Oma Sherika Patricia Sengke, Makelo, Opa Yose Martin Sengke, Ibu Surta Panjaitan. Kami berdoa juga untuk Saudara Clavinova Marguerite de Fretes, sektor Yerusalem. Kami berdoa juga untuk sektor Nazaret, Bapak Stephen Sengke dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan selalu jaga dan pelihara jemaat Tuhan yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Rio Nanlohi. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini yang boleh bertambah usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Kami berdoa untuk keluarga, untuk Bapak Yansen Laduu. Kami berdoa untuk Saudari Ampera Sujatmiatun, anak Dimas Guntur Dewananda, Ibu Sinta Dormaria Dongoran, anak Azriel Rafael, Saudara Tito Anugrah Lumban Tobing, Ibu Gabriela Esther Olivia, Saudara Gilbert Alexander Kantong, Saudari Natasia Yomima Angelica Pisarahu, Saudara Gerald Lutfi Fernando, anak Brielle Quina Zoe, Saudara Gerald Yonatan Susilo, dan Ibu Dwi Prawanti Nina Wulan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka.
Tuhan Yesus memberkati semua sukacita mereka. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, tiap keluarga, tiap pribadi. Kami juga menyerahkan akan SMP Triguna, Tuhan berkati, baik di dalam pekerjaan ataupun pelayanan mereka di tengah masyarakat dalam bidang pendidikan. Tuhan berkati para guru, kepala sekolah, dan para murid, biarlah selalu dalam lindungan Tuhan. Dan terkhusus untuk pengurus Yapendik, Tuhan Yesus berkati. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.